Salam jumpa di channel YouTube Coach Rela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasanya cara mudah pembagian pecahan. Pustaka buku matematika kelas 6 bab operasi hitung pecahan dan dari sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pembagian pecahan. Ingatlah, pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Membagi pecahan dengan pecahan lainnya itu sama dengan mengalihkan kebalikan pecahan bilangan pembagi. Contoh, kebalikan pecahan 2/3 adalah 3/2. Untuk menentukan kebalikan dari suatu pecahan, maka tinggal membalikkan pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Nomor 1, 5/6 dibagi 3/9 sama dengan titik-titik. Ingat, untuk menyelesaikan soal pembagian ini, maka kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita akan merubah kepada bentuk perkalian, maka pecahan pembagi yaitu 3/9 diganti dengan kebalikannya yaitu 9/3. 5/6 dikali 9/3. Untuk memudahkan, maka pembilang 9 kita bagi dengan 3 dan penyebut 3 kita bagi juga dengan 3. Hasilnya 9 dibagi 3, 3, 3 dibagi 3, 1. Untuk selanjutnya kita masuk pada operasi hitung perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 3/6 dikali 1. Hasilnya 15/6. Pecahan 15/6 harus disederhanakan atau kita cari pecahan senilainya. Caranya, ingat, 15/6 itu sama aja artinya dengan 15 dibagi 6. 15 dibagi 6 hasilnya 2 dan sisanya 3. Sehingga 15/6 pecahan sederhananya adalah 2/3/6. Selanjutnya, pecahan 3/6 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 2/3/6 pecahan senilainya adalah 2/1/2. Jadi 5/6 dibagi 3/9 adalah 2/1/2. Pembahasan selanjutnya, pembagian pecahan campuran. Kita masuk pada contoh soal nomor 2. 3 2/5 dibagi 1 2/3 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu kalikan. Kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut. 32/5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2/5. Hasilnya 17/5. 1/2/3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2/3. Hasilnya 5/3. Setelah masing-masing didapati pecahan biasanya, maka pecahan biasa kita masukkan ke dalam soal. 17/5 dibagi 5/3. Selanjutnya, dari pembagian ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ketika kita merubah dari pembagian menjadi pembagian, maka pecahan pembagi yaitu 5/3 dicari kebalikannya. Ya, kebalikannya adalah 3/5. 17/5 dikali 3/5. Ingat, operasi hitung perkalian adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 17 dikali 3/5 kali 5. Hasilnya 51/25. Pecahan 51/25 kita sederhanakan. Ingat, caranya adalah 51/25 sama dengan 51 dibagi 25. Hasilnya 2, sisanya 1. Jadi, pecahan senilai atau pecahan sederhana dari 51/25 adalah 21/25. Jadi 3/2/5 dibagi 1/2/3 adalah 21/25. Pembahasan selanjutnya, pembagian pecahan campuran. Kita masuk pada contoh soal nomor 3. 2/6 dibagi 1/2/3 dibagi 1/1/5 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa lalu kalikan. 2/6 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 2/6. Hasilnya 14/6. 1/2/3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2/3. Hasilnya 5/3. 1/5 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 1/5. Hasilnya 6/5. Setelah didapati masing-masing pecahan biasanya, maka pecahan biasa tersebut kita masukkan ke dalam soal. 14/6 dibagi 5/3 dibagi 6/5. Untuk selanjutnya, dari pembagian ini kita rubah menjadi bentuk perkalian. Kebalikan dari 5/3 adalah 3/5. Kebalikan dari 6/5 adalah 5/6. 14/6 dikali 3/5 dikali 5/6. Operasi hitung perkalian adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 14 dikali 3 dikali 5/6 dikali 5 dikali 6. Hasilnya 210/180. Selanjutnya, pecahan 210/180 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama atau dicari dulu FPB-nya untuk dijadikan sebagai bilangan pembagi. FPB dari 210 dan 180 adalah 30. Maka
210 dibagi 30 hasilnya 7, 180 dibagi 30 hasilnya 6. Pecahan 7 per 6 kita sederhanakan atau dicari pecahan senilainya dengan cara pembilang dibagi penyebut. 7 dibagi 6 hasilnya 1 per 6. Jadi 2 per 6 dibagi 2 per 3 dibagi 1 per 5 adalah 1 per 6. Pembahasan selanjutnya pembagian desimal. Kita masuk pada contoh soal nomor 4A. 7,7 dibagi 2,3 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, pecahan desimal kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, satu angka di belakang koma menandakan per 10. 7,7 pecahan biasanya 77 per 10, 2,3 pecahan biasanya 23 per 10. 77 per 10 dibagi 23 per 10. Langkah selanjutnya, dari pembagian kita rubah menjadi bentuk perkalian. Pecahan pembagi 23 per 10, kebalikannya adalah 10 per 23. 77 per 10 dikali 10 per 23. Operasi hitung perkalian adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk memudahkan, maka pembilang 10 dari pecahan 10 per 23 kita bagi dengan 10, hasilnya 1. Penyebut 10 dari pecahan 77 per 10 kita bagi juga dengan 10, hasilnya 1. 77 dikali 1 hasilnya 77, 1 dikali 23 hasilnya 23. 77 per 23 kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Hasilnya 38 per 23. Jadi 7,3 dibagi 2,3 adalah 38 per 23. Contoh soal selanjutnya. 7,7 dibagi 2,3 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaian yang kedua, caranya seperti ini. Bilangan desimal dikalikan 10. 7,7 dikali 10 hasilnya 77. 2,3 dikali 10 hasilnya 23. Kemudian kita masuk pada pembagian biasa atau pembagian bersusun ke bawah. 77 dibagi 23. 23 dikali 3 hasilnya 69. 77 dikurangi 69 hasilnya 8. Jadi hasil akhir yaitu 3, sisanya 8. Jadi 7,7 dibagi 2,3 adalah 38 per 23. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, pembagian desimal. Contoh soal nomor 5. 10,3 dibagi 7,0. Langkah penyelesaiannya adalah kita rubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. 10,3 pecahan biasanya adalah 103 per 10. 7,0 pecahan biasanya 70 per 10. Kemudian dari pembagian ini kita masuk menjadi perkalian. Ingat, ketika kita merubah dari pembagian menjadi perkalian, maka pecahan pembagi dicari kebalikannya. Ya, kebalikan dari 70 per 10 adalah 10 per 70. 103 per 10 dikali 10 per 70.
Ingat, operasi hitung perkalian adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk mempermudah, maka pembilang 10 dari 10 per 70 kita bagi dengan 10, dan penyebut 10 dari 103 per 10 kita bagi juga dengan 10. 10 bagi 10 hasilnya 1. Kemudian 103 dikali 1 hasilnya 103, 1 dikali 70 hasilnya 70. Pecahan 103 per 70 kita cari pecahan sederhananya atau pecahan senilainya dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. 103 dibagi 70 hasilnya 133 per 70. Jadi 10,3 dibagi 7,0 adalah 133 per 70. Contoh soal nomor 6. 8,5 dibagi 2,2 dibagi 1,7 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, kita rubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. 8,5 pecahan biasanya 85 per 10, 2,2 pecahan biasanya 22 per 10, 1,7 pecahan biasanya 17 per 10. Setelah masing-masing didapati pecahan biasanya, maka kita rubah dari pembagian menjadi perkalian. Ingat, ketika kita merubah dari pembagian menjadi perkalian, maka pecahan-pecahan pembagi dicari kebalikannya. 22 per 10 kebalikannya adalah 10 per 22, 17 per 10 kebalikannya adalah 10 per 17. Langkah selanjutnya, kita masuk pada operasi hitung perkalian. Tetapi untuk memudahkan, maka antara penyebut dari pecahan 85 per 10 dan pembilang 10 per 22 kita bagi dengan 10, masing-masing hasilnya jadi 1. 85 dikali 1, 85, 1 dikali 22 hasilnya 22. Jadi 85 per 22 kita kali dengan 10 per 17, hasilnya 850 per 374. Kemudian selanjutnya, pecahan dari 850 per 374 kita bagi dengan angka yang sama, atau dicari dulu EPB-nya. EPB dari 850 dan 374 adalah 34. Maka 850 dibagi 34 hasilnya 25, 374 dibagi 34 hasilnya 11. Pecahan 25 per 11 kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. 25 dibagi 11 hasilnya 23 per 11. Jadi 8,5 dibagi 2,2 dibagi 1,7 adalah 23 per 11. Demikian beberapa penjelasan tentang pembagian berbagai macam bentuk pecahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.